Jadi ini kisah sangat inspiratif. Artinya inspiratif itu bisa menjadi inspirasi untuk kita para wali santri. Kalau pengen anak kita itu menjadi orang alim, ini ada cerita seorang imam besar yang namanya Syekh Al-Imamul Ajal Syamsul A'immah Al-Hilwani. Imam Hilwani itu imam besar, seorang faqih, seorang ulama ahli fikih, orang yang sangat alim. Apa rahasia Sidin bisa menjadi seorang, apa rahasia beliau bisa menjadi seorang faqih, menjadi seorang alim besar itu apa? Apa rahasia sehingga Al-Imam Al-Hilwani itu bisa menjadi seorang imam besar? Ternyata di balik kesuksesan Al-Imam Al-Hilwani bisa menjadi seorang ulama besar, ahli fikih, imam madhab, bisa menjadi seorang yang Allah buka, Allah kasih futuh di dalam ilmu. Ternyata di balik kesuksesan Al-Imam Al-Hilwani menjadi seorang ulama besar itu ada kedermawanan orang tua. Ada kedermawanan orang tua. Orang tuanya itu dermawan, terutama untuk para ulama, suka ngasih hadiah kepada ulama, suka ngasih hadiah ke orang alim. Ternyata di balik kesuksesan Al-Imam Al-Hilwani itu ada kedermawanan orang tua Sidin yang luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan, wa kana Abu Syekh Al-Imamil Ajal Syamsul A'immah Al-Hilwani faqiran yabi'ul halwa. Abahnya Syekh Al-Hilwani ini bukan orang sugih. Abahnya Syekh Al-Hilwani ini bukan orang punya, bukan. Bukan seorang pengusaha besar, bukan. Abahnya Al-Imam Al-Hilwani ini orang fakir. Fakir. Paham kan fakir? Fakir itu punya apa namanya, kebutuhan dalam satu bulan dia perlu uang 5 juta. Tapi dia ada pemasukan hanya 3 juta, masih kurang 2 juta setiap bulan. Punya keperluan 3 juta, tapi yang masuk hanya 1,5 juta, itu namanya fakir. Antara pemasukan dan pengeluaran gak imbang, itu namanya fakir. Ini benar-benar fakir ini orang. Hanya penjual permen, berapa sih keuntungan permen? Jualan manisan berapa? Jualan manisan berapa keuntungannya? Fakir ada. Abahnya Al-Imam Al-Hilwani ini orangnya fakir, penjual permen. Penjual permen yang untungnya itu nggak seberapa. Permen harga berapa permen? Permen itu harga berapa? Gitu loh. Keuntungannya sangat sedikit. Tapi abahnya Al-Imam Hilwani ini walaupun fakir tapi orangnya dermawan. Walaupun fakir tapi suka bersedekah. Walaupun fakir tapi suka ngasih, terutama kepada al-fuqaha. Suka ngasih permen, ngasih hadiah kepada orang-orang alim. Suka ngasih hadiah sama orang alim. Apalagi guru-guru anaknya. Setiap kali ketemu ulama dikasih permen. Guru, doakan anak ulun. Doakan anak ulun. Ketemu lagi orang alim, guru dikasih permen. Guru, doakan anak ulun. Ketemu lagi orang alim, guru doakan anak ulun. Setiap kali ketemu sama orang alim, ngasih hadiah, minta doa. Setiap ketemu orang alim, ngasih hadiah, minta doa. Bukan hanya minta doa, ngasih hadiah, minta doa. Ini amalan abahnya Syekh Al-Hilwani. Amalannya itu ngasih hadiah, minta doa. Setiap ketemu orang alim, ngasih hadiah, minta doa. Doanya apa? Bukan ngasih hadiah ke orang alim,
guru doakan semoga usaha ulun lancar. Enggak. Bukan doa minta agar usahanya lancar. Enggak. Guru doakan semoga ulun dikasih rezeki yang lancar. Enggak. Guru doakan semoga ulun jadi orang sugih. Enggak. Doanya hanya satu. Ud'u libni. Guru doakan anak ulun. Doakan anak ulun. Itu aku punya anak namanya Hilwani. Doakan. Setiap ketemu guru ngasih hadiah, guru doakan anak ulun. Setiap ketemu guru doakan anak ulun. Pokok setiap kali ketemu sama orang alim berhadiah dan minta doa. Satu aja doanya, ya Allah, guru doakan anak ulun. Doakan anak ulun. Insyaallah. Ini amalan ini. Amalannya abahnya Al-Imam Al-Hilwani, yaitu ngasih hadiah ke orang alim, kemudian minta doa untuk anak. Amalan ini ngasih hadiah ke orang alim, setelah itu minta doa gasan anak, minta doa untuk anaknya, khusus spesial untuk anak. Ingat, ini abahnya Al-Imam Hilwani bukan orang sugih. Jadi kalau ada wali santri merasa miskin, fakir, kefakiran itu tidak akan menghalangi kita untuk membantu anak-anak kita biar jadi orang alim. Bagaimana caranya? Suka bersedekah, ngasih hadiah ke orang alim. Ketemu guru minta hadiah, ngasih hadiah, minta doa. Ketemu guru ngasih hadiah, minta doa. Sering-sering ngasih hadiah ke orang alim. Yang kedua, minta doa kepada orang alim, khusus untuk inti. Kasih tahu nanti orang tua kalian, pesan, bah, mak, kalau ketemu orang alim, pian jangan lupa ngasih hadiah, terus minta doa gasan ulun. Coba bayangkan 1 bulan ketemu orang alim 5 aja, 5 orang alim. Itu dalam 1 tahun berapa inti? Didoakan orang alim. Ini amalan ini. Dan dengan berkat ini, fabi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi nala ibnuhu manala. Dengan berkat yang pertama kedermawanannya, yang kedua keyakinannya, yang ketiga kasih sayangnya, yang keempat rendah hatinya, dengan sebab atau dengan berkat 4 sifat yang ada di dalam diri orang tua wali santri daripada Al-Imam Al-Hilwani, maka dengan berkat 4 hal ini anak beliau jadi orang besar. Bukan hanya ngasih hadiah terus minta doa, tapi harus dermawan. Yang kedua, yakin. Aku suka ngasih hadiah sama orang alim, maka pasti nanti Allah jadikan anakku jadi orang alim. Yakin. Kalau sedekah itu bisa nolak bala, maka sedekah itu akan bisa menarik manfaat, menjadi magnet keberkahan, magnet kebaikan, magnet maslahah, magnet kabulnya doa. Itu sedekah. Kemudian syafaqah, ngasih hadiah ke orang alim karena kasih, karena cinta sama orang alim. Jangan hanya ngasih tapi meremehkan. Ada orang ngasih orang alim tapi meremehkan. Inilah, aku bisa ngasih guru itu, aku bisa sedekah sama guru itu, aku bisa. Kalau sedekah sama orang alim jangan pernah meremehkan. Jangan pernah kita merasa kita sudah ngasih sama orang alim. Justru kita ini mengambil kesempatan, bukan ngasih, kita ini ngambil. Bukan kita memberi, malah kita ini mengambil manfaat. Pahami itu. Kalau sedekah sama orang alim jangan sampai kita merasa kita ini sudah ngasih, tapi kita ini ngambil keberkahan,
ngambil manfaat, ngambil kebaikan, ngambil pahala. Salah satu sedekah terbaik adalah sedekah sama orang alim. Jangan merasa kita udah sedekah sama orang alim, udah ngasih sama orang alim. Jangan. Kita dapatnya sedikit. Kalau kita memberi sedekah, kok merasa diri kita ini memberi, nah sedikit dapatnya. Tapi ketika kita memberi, kita yakin bahwasanya dengan kita memberi ini kita hakikatnya adalah mengambil. Kita ini mengambil, maka dapatnya itu akan banyak. Kita ini bukan memberi tapi mengambil. Hakikat kelihatannya tangan seperti ini, padahal enggak, kita ini ngambil banyak. Dengan kita memberi yang sedikit itu, kita ini ngambil banyak pahalanya, kebaikannya, keberkahannya, terutama untuk anak. Nah, ini rahasia besar. Orang tua inti istiqomah kayak ini, lihat, Allah akan kasih futuh sama kalian. Allah akan kasih futuh. Tiba-tiba kalian itu mudah menghafal, mudah memahami pelajaran, mudah untuk taat sama peraturan. Pokok dikasih futuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan yang luar biasa ya. Dengan sebab abahnya beliau, akhirnya beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan, yaitu apa? Jadi orang alim besar. Jadi rahasia di balik kesuksesan seorang Al-Imam Al-Hilwani adalah Allah kirimkan kebaikan keberkahan itu lewat orang tua sidin yang rajin bersedekah sama orang alim, rajin minta doa sama orang alim. Perhatikan ini. Ini enggak sembarang orang. Dari sekian ratus santri itu hanya orang-orang pilihan, dan yang beruntung ente punya orang tua suka bersedekah sama orang alim, minta doa sama orang alim. Beruntung. Karena dengan sebab itu Allah jadikan ente nanti Allah kasih futuh wal munuh. Allah kasih benar-benar kemudahan. Dan ingat, ini bukan orang sugih. Ini enggak khusus untuk orang sugih. Orang fakir yang hanya bisa ngasih permen, ibaratnya penjual pentolan hanya bisa ngasih pentol, hanya ngasih bisa, ya Allah, makanan ringan, yang penting bahagia, semampunya. Yang mampu, yang orang sugih, yang mampu banyak ya banyak. Jangan nanti ente punya orang tua mampu untuk sedekah banyak tapi sedekah, jangan. Yang sugih ya sedekahnya harus sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Doakan orang tua kalian semoga rezekinya lancar. Allah kasih kemudahan. Yang misalkan diuji sama Allah dengan kefakiran, maka enggak usah berkecil hati. Enggak usah berkecil hati. Orang tua kalian yang memang diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan, enggak usah berkecil hati. Abi bukan anak orang punya. Abi, orang tua Abi bukan orang punya. Tapi subhanallah, kalau untuk orang alim memang luar biasa. Dan mungkin seperti ini karena berkah abah, berkah umi. Jadi kalau inti abah inti orang miskin, abah inti orang fakir, abi pun sama dulu kayak itu. Abi sering bilang sama kalian, abi nggak bisa beli kitab yang bagus-bagus, nggak pernah bisa beli gamis yang merek Haromen aja nggak mampu, bukan nggak mau, nggak mampu untuk beli Haromen yang harganya waktu itu 200.000, nggak mampu. Beli peci yang harga mahal-mahal, nggak mampu. Gamis itu bikin sendiri, minta kain kakak kemudian dibikin sendiri, bikin gamis sendiri. Punya gamis hanya 2, yang satu dikasih sama kawan, yang satu itu jahit sendiri. Nggak pernah bisa mampu beli gamis yang bagus-bagus. Apalagi yang waktu itu merek Haromen baru muncul. Haromen itu fakhr,
Dulu Haromen tuh fakhar, nggak bisa beli sarung itu harga-harga 60.000, 50.000. Hah? Bahkan beli bolpen high tech yang harga 15.000 aja nggak mampu karena nggak ada uang. Jadi kemiskinan, kefakiran, nah itu sudah tuhuk dah. Abi merasakan bagaimana sakitnya ketika kita menjadi orang fakir, menuntut ilmu dalam keadaan seperti itu. Tapi sefakir-fakirnya jangan sampai kita nggak punya kitab. Kok misalkan nggak mampu, belum mampu beli kitab, kayak apa, fotokopi dulu. Jangan nggak punya kitab. Oh? Dan Abi nggak pernah memberatkan orang tua, nggak pernah minta HP, nggak pernah minta ini minta itu, minta dibelikan baju aja lebaran nggak mau. Ketika melihat orang tua nggak mampu membelikan baju, diem. Maka kita diem. Nanti orang tua paham sendiri. Pasti membelikan, pasti dibelikan, ya, pasti dibelikan, pasti. Tapi Abi nggak pernah mau minta, apalagi setelah mondok nggak pernah. Ketika mondok belikan baju lebaran ya, nggak pernah. Dibelikan ya dipakai, nggak dibelikan ya udah. Tapi alhamdulillah almarhumah Umi pasti mikirkan itu. Tapi kita nggak pernah minta, kan yang intinya nggak minta gitu, karena kita tahu bagaimana keuangan. Tapi Abi bersaksi bahwasanya Abah dan Umi, almarhum dan almarhumah, itu adalah orang yang sakhiyun wa sakhiyah, karimun wa karimah, dermawannya luar biasa, terutama untuk orang alim, terutama untuk orang soleh. Masya Allah sedekahnya. Orang nggak punya, kalau untuk makan keluarga itu seadanya, tapi kalau untuk tamu harus diada-adakan. Makan keluarga itu seadanya, bahkan sering makan pakai garam. Sampai Abi ceritakan sama Abang Hasan, sama Ading Afnan, Abi dulu waktu kecil suka makan pakai garam. Itu nasi yang udah basi itu dijemur, kemudian direbus lagi, dicampur kelapa muda sama garam. Itu Abi sering makan itu. Karena orang tua Abi orang nggak punya. Padahal Abi punya datuk itu orang paling tajir di sekampung. Abi punya datuk dari Umi itu orang paling kaya dulu. Tapi itulah roda kehidupan. Memang Abah Abi orangnya Masya Allah, dapat warisan malah dibagi-bagi untuk dakwah, dibagi-bagi untuk berjuang. Dan beliau mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang fakir tapi gak fakir hati. Sakhiyun, beliau Masya Allah dermawannya. Abi sering waktu kecil karena gak ada lauk, itu makan pakai apa? Pakai garam, dan nasinya nasi yang sudah basi itu dijemur, nanti direbus lagi, dicampur sama kelapa muda sama garam. Mungkin kalian seumur-umur belum pernah makan kayak gitu. Tapi Abi sudah sering makan kayak gitu dulu waktu masih kecil. Tapi kalau ada tamu datang, itu sibuk, punya uang hanya 5.000 kah? 3.000 kah? Maka uang 3.000, 5.000 ini dikasihkan sama Umi, Ali ente beli lauk. Itu ada tamu. Ya Allah, punya uang hanya 3.000, 5.000. Tahun itu ya, tahun 90 sekian. Itu dikasih, ayo ente beli lauk. Habib beli lauk. Ya Allah, itu sudah seneng. Nanti semoga ada sisanya. Namanya anak kecil. Nanti dapat, ternyata dapat hanya kuahnya. Bahkan kadang kuahnya aja nggak dapat. Itu seperti itu Abi rasakan. Maka inti jangan berkecil hati. Inti jangan berkecil hati. Abi bukan hanya ngomong, tapi Abi merasakan bagaimana kita menjadi orang yang nggak punya. Abang sering nanya, Abang Hasan sering nanya, Abi waktu kecil pernah nggak punya sepeda? Abi nggak pernah dibeliin sepeda, karena memang nggak ada duitnya buat sepeda. Untuk bisa punya sepeda itu hanya harapan seorang anak yang pengen punya sepeda. Jangan dikira kita anaknya orang punya yang dienakkan. Ketika mondok pun sama. Ente jangan berkecil hati. Orang fakir yang penting nggak fakir hati. Apalagi ente orang tua ente punya, ya Allah, ente Masya Allah kitab ente bagus-bagus, baju ente bagus-bagus, peci ente bagus-bagus,
ente jajannya banyak, maka bersyukurlah ente. Bagi kalian yang enggak dikasih uang jajannya sedikit, udah. Lebih baik ente kelaparan tapi ente enggak ngambil punya orang. Jangan ente gara-gara pengen jajan ente ngambil punya orang. Jangan ente gara-gara hanya jajan ente ngambil punya orang. Dan jangan menampakkan ente itu fakir, suka minta-minta kawan. Nah, teman-teman Abi ngira Abi itu orang punya, karena setiap diajak ditraktir nggak mau. Abi nggak suka ditraktir orang, nggak suka. Jadi teman itu nggak ngerti, nggak paham kalau Abi itu orang nggak punya. Ketika ada uang, kita belikan jajan, kita bagi-bagi, maka kawan-kawan ngira Abi itu orang punya. Jangan menampakkan kefakiran sama orang. Cukup Allah, hasbi rabbi jallallah. Cukup Allah yang ngerti, yang paham, ngerti keadaan kita kayak apa. Jadi kalian yang orang tua kalian itu diuji sama Allah dengan kemiskinan, dengan kefakiran, nggak usah berkecil hati. Itu bukan aib. Punya orang tua yang miskin itu bukan aib. Punya orang tua yang fakir itu bukan aib. Karena memang itu sudah jatahnya orang tua kita segitu. Tapi kita sebagai anak jangan menambah beban orang tua, jangan malah nyusahkan orang tua. Kita harus kayak apa? Membesarkan hati orang tua kita. Besarkan hati orang tua kita. Jangan ente malah mengecilkan hati orang tua ente. Ente jangan pernah minta sama mereka. Ente hanya minta kitab, iya. Ente minta dibelikan kitab, iya, tapi uang jajan nggak usah minta. Apalagi minta dibelikan baju yang macam-macam, jangan. Bagi kalian yang melihat orang tua kalian diuji oleh Allah dengan kefakiran, jangan nyusahkan, jangan. Besarkan hati mereka. Abah mama udah miskin, fakir, makanya ulun nggak mau ulun ini menyusahkan pian, enggak. Ulun enggak akan minta. Ente harus gitu. Ente harus berani ngomong. Pokok ulun hanya minta abah kalau ada uang, kalau ketemu orang alim sedekah. Walaupun hanya dengan berapa? 50.000. Walaupun hanya dengan uang 20.000. Atau tukarkan apakah? Wadai kah? Ketemu orang alim tukarkan wadai, dibungkus kasihkan ke orang alim, minta doa gasan anak ulun kayak itu. Jadi biar orang tua inti itu kayak gitu caranya. Dan ingat ketika ngasih orang alim harus senang, bahagia, dan jangan pernah merasa sudah memberi, tapi kita ini ngambil keberkahan. Kita mengambil keberkahan. Maka lihat nanti. Kalian nggak usah khawatir, maka Allah akan jadikan kalian orang-orang alim. Diperhatikan itu. Ini untuk orang tua wali santri. Kalau pengen anaknya alim, ini caranya ini. Ini salah satu amalan yang harus dilakukan oleh setiap wali santri. Apalagi yang ente orang tua ente punya, orang tua ente sugih, orang tua ente mampu sedekah dengan uang yang banyak. Ketemu orang alim 1 juta, ketemu orang alim lagi 1 juta, itu sedikit itu dibanding dengan apa yang nanti Allah akan berikan kepada anak-anak kalian. Allah akan kasih besar untuk anak-anak pian semuanya. Yang dikasih kemampuan, yang dikasih kekayaan, jangan bakhil, jangan pamalar jadi orang. Terutama untuk orang-orang alim, sering-sering berhadiah, sering-sering bersedekah. Sama orang alim minta doa untuk anak-anak pian. Ini amalan. Kalau orang yang fakir seperti abahnya Al-Imam Hilwani, beliau itu suka ngasih hadiah permen manisan kepada para ulama. Bagaimana kalau seandainya Abah Sidin orang sugih? Ini harus dipahami ini. Ente harus pahami ini. Maka nanti video ini dipotong, share di wali santri biar ngerti
Wali santri dan santriwati Anwaha harus paham yang kayak ini. Ini rahasia yang luar biasa. Rahasia yang luar biasa. Dengan keberkahan dermawannya orang tua kalian. Yang kedua, keyakinan orang tua kalian. Yang ketiga, syafaqahnya orang tua kalian, kasih sayang orang tua kalian kepada orang alim. Yang keempat, tadarru'nya orang tua kalian, rendah hatinya, gak merasa udah memberi, yang ada merasa mengambil keberkahan, maka Allah akan jadikan kalian semuanya orang alim. Semoga Allah jadikan kalian semuanya orang alim. Tapi dengan lewat orang tua kalian nih, maka kuncinya ada di orang tua kalian. Kayak apa orang tua kalian? Mujahadah. Makanya Abi sering bilang sama wali santri, jangan kita menjadi orang tua yang gak mujahadah. Orang tuanya harus mujahadah. Kayak apa mujahadah? Tirakat, mujahadah riyadhah. Jadi benar-benar berusaha. Kayak apa anaknya biar jadi orang alim? Di antaranya ini, suka ngasih hadiah sama orang alim, terutama guru-guru anaknya. Sebagian orang tua kalian itu suka ngasih hadiah sama Abi. Jangan hanya Abi yang dikasih hadiah. Di pondok ini guru kalian kan banyak. Guru kalian banyak. Jangan hanya Abi aja yang dikasih. Guru-guru yang lain sekali-kali dikasih. Setiap datang ngasih ke guru. Bukan hanya Abi. Apalagi orang tua kalian yang punya tuh. Sering-sering berhadiah sama orang alim. Ini karena berkahnya kepada siapa? Kepada kalian, anak-anaknya. Jadi ini rahasia yang luar biasa. Maka Abi sering bilang sama orang tua itu, kalau pengen anaknya jadi anak yang baik, Allah kasih foto, terutama wali santri, maka salah satu mujahadahnya ini, sedekah sama orang alim. Kemarin hari Sabtu Abi sampaikan kan ke pengajian ibu-ibu, ke majelis Sayyidah Fatimah. Apa itu? Abi sampaikan, kalau ada orang tua anaknya nakal, anaknya itu nakal, atau anaknya susah diatur, atau anaknya itu susah mendapatkan pemahaman ketika belajar, maka mujahadah yang harus dilakukan oleh orang tua itu, doa aja gak cukup. Doa gak cukup. Doa gak cukup. Gak cukup, hanya doa itu gak cukup. Maka apa yang harus dilakukan? Apa kemarin Nabi sampaikan? Apa? Puasa, apa lagi? Apa? Qiyamul lail. Yang pertama puasa. Puasa sunnah. Ini orang tua kalau pingin anaknya sukses ini, puasa sunnah. Orang tua kok malas puasa, anaknya ya biasa-biasa aja. Tapi orang tua yang rajin puasa, terutama mama inti, terutama ibu inti, wali santri yang mama nih, puasa. Gak ada orang tua rajin puasa anaknya sia-sia. Oh enggak, keberkahan puasa itu luar biasa. Maka nanti sampaikan kepada mama kalian, abah kalian kalau siap, kalau mampu. Kalau abah kalian begawi, abah kalian kerja capek, maka orang tua kalian yang mama, usahakan puasa, usahakan. Kalau bisa Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ayamil bid. Jangan tinggalkan ayamil bid. Terus nanti kalau ada puasa-puasa yang dianjurkan, hari-hari yang dianjurkan puasa. Jadi puasa. Yang kedua, qiyamul lail. Orang tua kok pengen anaknya ini sukses dunia akhirat tapi nggak pernah qiyamul lail. Berat ini. Berat. Tahaddutan bin ni'mah. Alhamdulillah Abi punya mama, punya umi, Masya Allah, ahlu qiyamil lail. Setiap malam jam 3 pasti bangun. Setiap malam jam 3 pasti bangun. Mau haidkah tetap bangun. Wah, luar biasa. Keberkahannya itu Abi rasakan.
keberkahan qiyamul lailnya Umi itu Abi rasakan. Maka pian-pian yang punya anak ini jangan sampai ini. Nah, nanti sampaikan ke orang tua kalian dan didoakan. Didoakan semoga Allah bangunkan orang tua kalian setiap malam, dibangunkan, dimudahkan untuk sholat, dimudahkan untuk nangis-nangis, minta sama Allah untuk kalian. Ini qiyamul lail ini benar-benar itu keajaiban qiyamul lail itu luar biasa. Sholawat bismillah 40 kali, kemudian sholawat 21 kali. Nah, ini amalan itu. Nah, di selain itu 5 amalan tadi. Nah, itu nanti Abi akan tekankan kepada setiap wali santri yang anaknya di Anwaha. Kalau nggak mau dengan amalan ini, nggak usah nitipkan anak di Anwaha. Nah, Abi akan ngomong gitu nanti sama orang tua kalian. Kalau nggak mau berusaha mengamalkan 5 ini, ahsan, pian cari pondok lain. Daripada Abi capek didik kalian, bimbing kalian, hasilnya nggak ada gara-gara orang tua kalian nggak mau mujahadah. Lebih baik Abi bimbing yang bisa dibimbing, yang nyaman dibimbing, yang mudah masuk dan rasuk, ya kan? Itu bantuan itu harus dari orang tua kalian. Nggak bisa orang tua nggak ikut mujahadah, nih repot. Maka kita yang capek, kita yang capek. Apalagi orang tua yang seenaknya sendiri, apalagi orang tua anaknya di pondok, orang tuanya sholat aja enggak. Ini musibah itu. Akhirnya anaknya kasihan, anaknya itu korban, susah menghafal, susah ini, susah ini, susah ini, susah. Nah, orang tuanya sembahyang aja enggak. Dan diantara penghalang keberkahan anak di pondok itu, orang tua di dalam hatinya ada perasaan nggak suka sama guru anaknya, kan aneh. Nggak suka, suudon, suka suudon, buruk sangka orang tua kepada guru anaknya. Ini bahaya itu. Kok ada ya orang tua suudon sama guru anaknya? Allah, muskilah itu. Anaknya kelihatannya pinter tapi nggak manfaat. Anaknya pinter tapi nggak berkah. Ini gara-gara orang tua yang suudon kepada guru anak-anaknya. Maka jangan pernah suudon, jangan pernah suudon. Maka dari itu doakan orang tua kalian, didoakan. Ini biar Abi sudah menyampaikan ini. Nanti dipotong video-videonya, dikirimkan ke grup Iwasa, biar dilihat sama orang tua kalian. Dan kalian tinggal mendoakan semoga orang tua kalian kebuka hatinya, mau mengamalkan apa yang tadi Abi sampaikan, diniatkan untuk kalian, sehingga Allah mudahkan urusan kalian, terutama thalabul ilm kalian, sehingga kalian nanti akan Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah itu luar biasa, mahalnya luar biasa. Maka itu harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan nggak bisa. Nah, ini yang berusaha bukan hanya kalian, tapi orang tua kalian. Ini kita ambil pelajaran ini dari orang tua, yaitu Syekh Al-Imam Al-Hilwani. Bagaimana beliau ternyata sebagai orang tua, mujahadahnya diantaranya adalah sedekah, suka sedekah sama orang alim dan minta doa kepada orang alim, penuh dengan keyakinan, penuh dengan syafaqah, kasih sayang, dan gak merasa tinggi, bukan merasa ngasih, udah ngasih sama orang alim, tapi yang ada merasa mengambil barokah dari orang alim, mengambil keberkahan dari orang alim, bukan merasa udah ngasih sama orang alim, ternyata di balik itu nanti ternyata dengan berkat itu Allah jadikan anak beliau menjadi orang besar, yaitu Al-Imam Al-Hilwani, ya, yang orang tuanya dermawan dengan penuh dengan kasih sayang. Maka beruntung nanti anak-anaknya akan Allah jadikan anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang dikasih foto sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik,
orang tua kalian untuk bisa mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan, sehingga keberkahannya, kebaikannya, manfaatnya itu akan Allah sampaikan kepada kalian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih fi mithli hadhihi al-qira'ah khususan mithla ma nawa murabbi arwahina wa atsadina abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik al-Hasani an Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa an Allah يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأن الله يحقق آمالنا خصوصا في هذه الأمور وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.